bagaimana dia rizkinya, kapan dia meninggal, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz mulai dari kita ditiupkan ruh, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Marilah kita lanjutkan kajian tafsir Quran sampai surat As-Sajdah ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insan min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Walau tara idal mujrimun
na'mal salihan inna muqinun walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum wadhuqu 'adzabal khuld bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul adzim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu, yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan. Wa bada'a khalqal insani min tin, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, kemudian Dia menjadikan keturunan itu dari saripatih air yang hina atau air mani. Thumma sawwahu, kemudian menyempurnakannya. Wa nafakha fihi, dan meniupkan ke dalamnya. Mir ruhi, dari ciptaannya yaitu roh. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Dia menjadikan bagimu pendengaran. Wal absar, dan penglihatan. Wal afidah, dan hati. Ini Bapak Ibu, dari ayat 6 sampai ayat 8, dari ayat 7 sampai ayat 8, Allah menunjukkan bahwasanya manusia itu diciptakan Allah dengan ahsan, dengan yang paling baik. Kalau hasanun itu baik saja, tapi kalau ditambahi alif di depannya itu menjadi kalimatnya ismut tafdil. Ya, fadlun itu artinya lebih. Ya, maka tafdil satu nama atau satu kata yang menunjukkan lebih, sesuatu yang lebih. Ya, sering saya contohkan, kalau kabirun menjadi akbar. Nah, kalau jamilun ajmal. Ya, kabir artinya besar, tapi kalau akbar maha atau sangat, paling besar, terbesar, itu akbar. Nah, maka Bapak Ibu, Allah menciptakan kita itu dari penciptaan yang paling terbaik, dimulai dari manusia diciptakan dari tanah. Nah, agar kita tahu Bapak Ibu, manusia itu janganlah sombong. Kita itu diciptakan dari tanah. Tanah di dunia ini sesuatu yang dibawa, yang diinjak-injak, ya, sesuatu yang mungkin tidak begitu berharga, sesuatu yang di bawah, maksudnya letaknya itu di bawah. Maka jangan sampai manusia itu sombong, tahu diri.
dari tanah kita diciptakan, nanti kembalinya juga ke tanah. Kembalinya kita nanti ke tanah, dikubur, Pak. Kemudian Allah menjelaskan lagi ya bahwasanya kemudian dari tanah itu, dari saripatinya berupa air, kemudian air itu menjadi ya air mani. Ya, dilanjutkan kemudian Allah meniupkan roh. Nah, kapan Allah meniupkan roh kepada kita? Pada saat usia 4 bulan. Nah, maka ada biasanya tradisi 4 bulan itu dibacai, ditingkepi. Ya, padahal kita doakan itu pun sudah tidak masalah, Pak. Jadi semua yang di kandungan ya, dari istri-istri kita, ibu kita, dari perempuan yang sudah menikah 4 bulan itu sudah ditiupkan roh. Allah memerintahkan malaikat, ayo malaikat dengan izinku ya silahkan tiupkan roh di sana, kemudian tulis. Nah, ini yang perlu kita pahami. Tulis semua bagaimana dia rizkinya, kapan dia meninggal, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz mulai dari kita ditiupkan ruh, Pak. Maka rizki itu sudah Allah atur, rizki sudah Allah atur, Bapak Ibu. Kita mendapatkan rizkinya berapa, setiap harinya dapat apa saja. Kemudian kita itu ujian Allah itu seperti apa saja. Bagaimana nanti kita mulai kecil sampai dewasa, ya, itu semuanya tertulis. Manusia berusaha dengan ikhtiar. Nah, inilah manusia, Bapak Ibu. Manusia itu ikhtiar terus, ya, gerak. Taharruf fa inna fil harokat barokatun. Ya, bergeraklah karena di setiap gerakan itu ada berkah. Maka di situasi yang seperti ini, pandemi seperti ini, yang alhamdulillah semakin lama semakin menurun, tapi ada kabar nanti bulan Desember, munggah mana itu kabar, Pak, manusia. Ya. Desember munggah mana? Soalnya apa, Pak, munggah? Soalnya preyan sing kangen pengin rekreasi, sing kangen pengen tahun baru, tahun baruan. Oh, sih, Pak, tahun baruan, Pak. Tahun baru Masehi lebih meriah daripada tahun baru Islam atau Hijriyah. Ya, jadi itu Bapak Ibu diperkirakan Desember balik lagi. Ya, kita Allahu a'lam, mumpung ini masih level 1 dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Makanya hampir seluruh sekolah itu masuk, Pak. Karena memang ya, orang tua sudah mulai ya menginginkan anaknya masuk. Nah, padahal pas wis melbu pengin balik online, mana ada, Pak? Ada ternyata. Memang itulah manusia. Coba ditanya kalau murid satu-satu, enakan mana, Nak? Masuk apa di rumah? Enak nang omah. Pas biyen enak nang dina nang omah apa nang sekolah. Enak sekolah, Pak, pas online. Nek wis masuk enakan dina enak nang omah ya, Pak. Santai. Mari pelajaran langsung mangan, langsung turu, langsung nge-game. Nek nang sekolah diawasi, ono gurune. Nah, ya itulah, Pak, manusia. Maka Bapak Ibu, kita bersyukur, dan Allah lebih jelaskan lagi ya proses penciptaan manusia di surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 12 sampai ayat 14. Monggo dibuka Bapak Ibu. Surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 12 sampai ayat 14. Allah ya menunjukkan kepada kita bagaimana proses manusia diciptakan. Allah berfirman, walaqad sungguh
khalaqnal insan min sulalatin min tin. Manusia kami ciptakan dari saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfah. Kemudian dari saripati tanah ini dimakan oleh bapak ibu kita. Kemudian kami jadikan itu adalah nutfah, air mani, fi qararim makin, yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu di rahim. Tsumma khalaqna nutfah 'alaqah. Kemudian kami jadikan air mani itu yang sudah tergabung dengan ovum, 'alaqah yaitu zigot, yaitu sel, yang mana sel ini gabungan daripada sperma dan ovum. Kemudian fa khalaqnal 'alaqah mudghah. Kami jadikan sel atau zigot ini menjadi mudghah, segumpal daging. Fa khalaqnal mudghah idhama. Dari segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Fa kasawnal idhama lahma. Lalu kami bungkus tulang itu menjadi dengan daging. Tsumma ansya'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan makhluk itu berbeda-beda, Pak. Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, ditegaskan juga dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia dalam penciptaan yang paling terbaik di antara yang lain, Pak. Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan hewan, Allah ciptakan manusia. Mana yang terbaik? Manusia. Karena manusia itu punya 4, Pak. Manusia itu punya roh, manusia itu punya jasad, manusia itu punya akal, manusia itu punya syahwat. 4 sempurna. Bedanya manusia dengan hewan apa, Pak? Kalau hewan dan manusia sama di 3. Hewan punya roh, hewan punya jasad, hewan punya nafsu, tapi gak punya akal. Nek tikus duwe akal, Pak. Sampai masang jebakan tikus nang kono, kok mesti oleh? Gak diworo-woro apa ya? Ini ada jebakan, berakal. Kalau tikus berakal gak pernah kecekel, Pak. Tikus itu, Pak. Ya, kalau berakal, kok iso pancet ae balik maneh, kene ae. Karena hewan tidak berakal. Ya dipancing, ya jenenge iwak, Pak, dipancing umpan, ya dipangan. Padahal ngerti iku ono pateke. Kalau ikan berakal, oh ini adalah tipuan, oh cuma tak bujuk itok ae, aku tak muncul, tak mendelep muncul, cek ngamuk menungso. Nah, kalau punya akal. Nah, apalagi dengan malaikat, Pak. Manusia dengan malaikat perbedaannya malah 2. Ya, malaikat mempunyai roh, malaikat mempunyai akal. Tapi jasadnya sifatnya ghaib, dan malaikat tidak memiliki syahwat. Ya. Akal dipakai untuk membunuh, ya, untuk membunuh manusia, ya, membuat orang meninggal, untuk mencatat rezeki. Ya, memang dibuat itu saja, Pak. Tapi nggak punya syahwat dan jasadnya tidak terlihat. Tapi memang malaikat itu kelebihannya 1, Pak, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah bantah, tidak pernah bermaksiat, itulah malaikat. Maka kadang ada orang yang baik itu dibilang, oh sifatmu seperti malaikat, padahal gak ono Pak wong kaya malaikat baiknya. Kenapa? Karena manusia mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu keadaannya salah, kadang lupa. Maka kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah,
kita ini diciptakan yang terbaik daripada makhluk-makhluk yang lain. Inilah yang perlu kita syukuri. Tapi apa? Kita kembali ke surat As-Sajdah. Qalilam ma tashkurun. Dengan penciptaan seperti ini akan tetapi sedikit manusia yang bersyukur, Pak. Kadang merubah-rubah ya, atau nambah-nambahi, Pak, irungi kurang mancung, akhirnya dioperasi plastik tadi mancung, merubah ciptaan Allah. Buat apa? Ya, bersyukur, kita bersyukur dengan semua yang Allah berikan kepada kita ya. Maka itulah hamba yang beriman pada Allah, Pak, dan beriman